Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Amalia Soleha dengan NIM 191111017 kelas 2A KGE akan menjelaskan mengenai uji tarik baja tulangan. Referensi yang digunakan adalah SNI nomor 0725291991 mengenai metode pengujian kuat tarik baja beton. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mendapatkan nilai kuat tarik baja beton dan parameter lainnya. Pengujian ini selanjutnya dapat digunakan dalam pengendalian mutu baja. Uji tarik merupakan salah satu pengujian untuk mengetahui sifat-sifat suatu bahan. Uji tarik ini dilakukan dengan pemberian beban pada kedua arah sumbu yang sama besarnya. Benda uji yang telah distandarisasi dilakukan pembebanan aksial sehingga benda uji mengalami peregangan dan bertambah panjang sehingga akhirnya putus. Uji tarik ini juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar benda uji dapat menahan gaya tarik. Nilai kuat tarik leleh adalah besarnya gaya tarik yang bekerja pada saat benda uji mengalami lelehan pertama. Sedangkan nilai kuat tarik putus adalah besarnya gaya tarik maksimum yang bekerja pada saat benda uji putus. Alat eksperimen untuk uji tarik ini harus memiliki cengkraman atau grip yang kuat dan kekakuan yang tinggi atau highly stiff. Sistem pengujian yang digunakan sesuai dengan persyaratan berikut. Yang pertama, pengujian kuat tarik baja beton untuk setiap contoh uji dilakukan secara ganda atau duplo, sehingga untuk setiap contoh harus disiapkan dua benda uji. 2. Pencatatan data pengujian harus menggunakan formulir laboratorium yang berisi data-data sebagai berikut. Yang ketiga, hasil pengujian harus ditandatangani oleh penanggung jawab. Selanjutnya, ketentuan benda uji sebagai berikut. Pertama, benda uji merupakan batang proporsional di mana perbandingan antara panjang dan luas penampang sebelum pengujian adalah sama. Dengan rumus L0 sama dengan K kali akar ASO, di mana L0 adalah panjang ukur benda uji, K adalah konstanta, dan ASO adalah luas penampang terkecil semula. Besarnya nilai K adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk DP5, maka K sama dengan 5,65, sehingga L0 sama dengan 5D. Untuk DP10, maka K sama dengan 11,3, sehingga L0 sama dengan 10D. Yang ketiga, bentuk dan dimensi benda uji adalah sebagai berikut. 1. Jika diameter contoh kurang dari sama dengan 15 mm, sehingga gaya tarik maksimum lebih kecil dari kapasitas mesin tarik, maka benda uji dibuat dengan bentuk dan dimensi seperti tercantum pada gambar 1, tanpa perubahan bentuk penampang. Jika diameter contoh lebih dari 15 mm atau gaya tarik maksimum melebihi kapasitas mesin tarik, maka bentuk dan dimensi benda uji dibuat seperti gambar 2. Yang ketiga, untuk baja lunak, diameter yang terjepit D harus dipertebal, sedangkan untuk baja keras, panjang LJ harus diperbesar. 4. Besarnya parameter dimensi benda uji tercantum pada tabel 1 di bawah ini. Untuk baja deform, diameter benda uji adalah D0 sama dengan 4,0295 kali B. Parameter pengujian dihitung dengan rumus sebagai berikut. 1. Tegangan tarik putus atau Fs sama dengan Pmax dibagi ASO. Kedua, tegangan tarik leleh atau Fy sama dengan Py dibagi ASO. Regangan maksimum atau Vmax sama dengan Lu ditambah L0 dibagi L0 dikali 100%.
dan kontraksi penampang atau S sama dengan ASO tambah ASU dibagi ASO dikali 100%. Peralatan yang digunakan adalah 1. Universal Testing Machine, kedua, jangka sorong, dan yang ketiga, meteran. Yang keempat, gergaji besi, yang kelima, kapur, yang keenam, kertas, dan yang terakhir, pensil. Untuk bahan yang digunakan adalah BJTP KS10 atau baja tulangan polos dengan diameter 10 dengan panjang 30 cm. Dan yang kedua, BJTS 13 ms dengan panjang 30 cm atau baja tulangan sirip dengan diameter 13 mm dengan panjang 30 cm. Prosedur pengujian adalah yang pertama, menghitung panjang benda uji total. Lalu, memotong benda uji sesuai dengan ketentuan, yakni dengan rumus berdasarkan diameter. Lalu, ukur panjang dan diameter benda uji, lalu beri tanda di bagian tengahnya. Jangan lupa untuk mencatat hasil pengukuran. Lalu, hidupkan dan setel mesin UTM dengan menyimpan benda uji pada lower plate. Setelah itu, jepit bagian ujung yang lain di top plate, atur pada tombol manual control. Atur dial pengukuran pada 0, hidupkan mesin UTM, dan mulai menarik benda uji menggunakan katup pembebanan. Lalu, lanjutkan penarikan setiap pertambahan beban 1 kN sambil membaca pertambahan panjang menggunakan mikrometer sampai jarum bacaan pada dial pengukuran berhenti sebentar, lalu catat besar beban sebagai beban tarik leleh. Lanjutkan penarikan setiap pertambahan beban 1 kN sambil membaca pertambahan panjang menggunakan mikrometer sampai jarum pada dial pengukuran tidak naik lagi atau sampai tulangan sudah terputus. Lalu, catat besar beban sebagai beban tarik maksimum. Matikan mesin, lalu lepas benda uji pada mesin UTM dengan cara melonggarkan knob pengunci pada kedua ujung benda uji. Lalu, tempelkan benda uji yang telah putus dan ukur diameter bagian benda uji yang putus tersebut. Yang terkecil adalah DU dan mengukur panjang setelah putus atau LU. Jangan lupa untuk mencatat hasil pengukuran. Data-data dari hasil praktikum adalah sebagai berikut. Untuk perhitungan baja tulangan polos dan grafik hubungan antara P dan delta L. Dengan menggunakan acuan BJTP 24 nomor 2, maka diperoleh kuat tarik leleh lebih besar dari nilai kuat tarik leleh minimum, kuat tarik putus kurang dari nilai kuat tarik putus minimum, dan regangan lebih besar dari regangan minimum. Maka dapat disimpulkan bahwa baja tulangan polos tersebut tidak termasuk kelas BJTP 24 karena kuat tarik putus baja tulangan polos tersebut lebih kecil daripada kuat tarik minimum. Untuk perhitungan baja tulangan sirip adalah sebagai berikut. Dan grafik hubungan antara P dan delta L. Dengan acuan kelas BJTS 50 nomor 2, diperoleh kuat tarik leleh lebih besar dari nilai kuat tarik leleh minimum. Kuat tarik putus lebih besar dari nilai kuat tarik putus minimum, dan regangan lebih besar dari regangan minimum. Maka,
dapat diklasifikasikan bahwa baja tulangan sirip tersebut termasuk dalam jenis mutu baja BJTS 50. Kesimpulannya, baja tulangan polos atau BJT-PKS 10 memiliki kuat tarik leleh 249,20 MPa, kuat tarik putus atau Fu sama dengan 337,89 MPa, dan regangan sama dengan 6,36%. Dan baja tulangan polos tersebut tidak dapat digolongkan dalam jenis mutu baja BJTP24 dan tidak dapat digunakan sebagai baja tulangan untuk bahan struktur. Dan yang kedua, baja tulangan sirip atau BJTS 13MS memiliki kuat tarik leleh sama dengan 526,4 MPa, kuat tarik putus sama dengan 732,4 MPa, dan regangan sama dengan 12,27%. Dan baja tulangan sirip tersebut dapat digolongkan dalam jenis mutu baja BJTS 50 dan dapat digunakan sebagai baja tulangan untuk bahan struktur. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.